Lo tahu nggak secepat apa sih otak manusia bisa dibajak sama doktrin agama? Gila sih, cepetnya udah kayak wifi 1 giga. Tapi yang ditransfer bukan file, film. Melainkan ideologi yang bisa meledak kapan aja. Bukan hal baru, emang dari dulu agama udah jadi salah satu alat paling ampuh buat mubah pola pikir orang. Tapi sekarang kecepatannya tuh nggak masuk akal. Dalam kondisi sosial yang lagi ringkih, ditambah mental yang lagi goyah, ajaran agama bisa nyusup masuk kayak air netes dari atap bocor. Pelan tapi pasti. Dan tahu-tahu udah becek semua. Padahal ya, kalau dunia ini ideal, agama tuh mestinya jadi tempat kita nyari tenang. Tempat buat narik nafas, bukan buat nyulut api. Tapi ya, hidup nggak pernah sesederhana itu. Ajaran yang semestinya penuh damai bisa disulap jadi bom waktu. Narasi penuh pengabdian bisa digiring jadi alasan buat bunuh-bunuhan. Satu khotbah yang dibawain pakai nada tinggi, dibumbui kisah sedih umat dan diulang-ulang terus kayak mantra, bisa lebih ngena kayak anak muda yang lagi kosong arah daripada setumpuk buku filsafat yang dibaca 5 tahun. Soalnya, doktrin itu gampang dicerna, nggak pakai ribet mikir, cuma tinggal percaya titik. Di dunia yang makin lama makin absurd, di mana semuanya ambigu dan kebenaran makin susah dicari. Orang tuh pengennya yang simple. Hitam atau putih, surga atau neraka, kita atau mereka. Dan pas agama datang bawa semua jawaban mutlak itu, otak langsung klik. Udah, nggak usah mikir, tinggal nurut. Kebayangkan gimana gampangnya narasi radikal masuk ke kepala orang-orang yang lagi ngerasa ketinggalan zaman, nggak punya tempat, dan udah capek nanya, gue ini siapa? Satu ceramah bisa jadi bensin buat kemarahan yang dipendem bertahun-tahun. Bayangin, anak muda yang hidupnya udah kayak ditendang keluar dari sistem, nggak punya kerjaan, sekolah kacau, pemerintah kayak nggak peduli. Terus dikasih tahu, lu bisa mulia, lu bisa jadi pahlawan, cukup mati demi Tuhan. Anjur itu tawaran yang berat banget guys. Dan parahnya itu dikemas cantik lewat video dakwah yang dramatis, forum, komunitas yang kompak, dan status-status penuh kuat ayat. Akhirnya, dia ngerasa punya tempat. Dia nggak perlu lagi mikirin kegagalan pribadi, karena sekarang dia bagian dari perjuangan besar. Udah deh, logika out, yang masuk fanatisme. Mereka yang nyebarin doktrin juga nggak main-main. Metodenya itu rapi banget. Udah kayak agensi MLM, tapi versi gelap. Mereka bikin lo punya identitas baru, pelan-pelan dibuat ngerasa beda, dikasih musuh imajiner, diulang-ulang terus kisah penderitaan umat, sampai lo beneran percaya dunia cuma ada 2 sisi, lo atau mereka. Nggak ada abu-abu, nggak ada kompromi. Kalau lo ragu berarti lo lemah iman, kalau lo netral, lo pengkhianat. Jadi makin banyak yang ikut, bukan karena mereka yakin 100%, tapi karena mereka takut kelihatan setengah-setengah. Dan takut itu bisa jadi pemicu yang jauh lebih efektif daripada iman itu sendiri. Lo tahu nggak siapa yang paling sering kena rekrut? Bukan orang-orang yang paham agama luar dalam. Justru yang direkrut itu anak-anak muda yang lagi labil, yang hidupnya kayak kapal bocor, nggak jelas mau kemana, nabrak sana-sini, dan tenggelam pelan-pelan. Pas dikasih jalan pintas menuju surga, mereka langsung tancap gas. Dalam kondisi kayak gitu, ayat-ayat dijual ke mereka jadi semacam pelampiasan, balas dendam elegan atas hidup yang udah kelewat nyiksa. Jihad bukan lagi soal iman, tapi tentang balas dendam sosial. Sakitnya hidup dijawab dengan janji kemuliaan. Ngeri banget. Dan yang bikin makin miris, banyak dari mereka yang nggak ngerti konteks ayat-ayat yang mereka bawa-bawa. Mereka nggak ngerti tafsir, mereka nggak pernah belajar sejarah. Ayat itu turun buat apa? Mereka cuma dengar dari satu arah, satu suara, satu pemuka agama yang kalau udah ngomong, semua langsung amin. Udah gitu, pemuka agama juga pakai gaya yang nggak kasih ruang buat mikir. Nada tinggi, penuh amarah, nggak ada diskusi. Agama berubah jadi slogan, bukan pemahaman. Padahal kalau lo tarik jauh ke belakang, kitab-kitab itu tuh kompleks banget. Tapi di tangan yang salah, dia jadi alat kekuasaan, jadi pemukul, jadi tameng buat identitas kelompok. Sekarang lo tambahin lagi teknologi medsos, algoritma. Udah deh.